Istri CEO saya bab 321-330. Melihat King Fengli begitu pendiam, sang manajer hotel berpikir bahwa King Fengli tidak akan memaafkannya sehingga wajahnya menjadi pucat. Pemuda di depannya adalah sosok yang bahkan Tuan Muda Tang pun harus menjilatnya. Jika dia tidak memaafkannya, maka ini mungkin akan menjadi akhir karirnya. Mungkin dia harus pergi besok. King Ching, tolong bantu pamanmu. Yakinkan Kakak Li untuk memaafkanku. Manajer hotel itu menatap King Ching dan memohon. Dia yakin mereka sudah saling kenal sejak pemuda sebelumnya datang bersama King Ching Tang. Ada kemungkinan dia akan memaafkannya jika King Ching membantu. Dia harus mengesampingkan egonya untuk meminta bantuan King Ching Tang untuk pekerjaannya. Melihat wajah pucat pamannya, King Ching Tang pun ikut sedih. Pamannya adalah manajer hotel, dan dulunya ia orang yang sangat sombong. Setiap kali ada acara keluarga, ia selalu membanggakan semua orang kaya yang dikenalnya. Namun kini, pamannya yang selalu membanggakan kehebatannya itu malah memanggil pemuda di hadapannya dengan sebutan, Kakak Li, bahkan sampai harus meminta maaf. Permintaan maaf memang bisa diterima, tetapi masalahnya, meskipun ia meminta maaf, permintaan maafnya mungkin tidak akan diterima. King Ching Tang merasa sangat bersalah, karena sebelumnya ia juga pernah salah menilai Li Qingshan. Namun, ketika dihadapkan dengan teriakan minta tolong pamannya, ia tidak bisa diam saja. Itu, King Fengli, maaf, bisakah kau memaafkan pamanku, kata King Ching Tang dengan kesal, wajah cantiknya dipenuhi tanda-tanda kegugupan, dia benar-benar takut kalau dia akan menolaknya. Ia tahu jika pemuda di hadapannya tidak memaafkan pamannya, maka pamannya tidak mungkin masih bisa menjadi manajer hotel. Li Qingqing tidak menatap King Ching Tang, melainkan menatap Jiao Jiao Liu. Lagi pula, ini hari ulang tahunnya, King Ching Tang adalah teman sekelasnya. Mari kita maafkan dia. Hari ini ulang tahunku. Aku tidak ingin membuat orang lain sedih, kata Jiao Jiao Liu. Dia tidak punya banyak teman, King Ching Tang salah satunya, dan mereka tinggal serumah. Meskipun King Ching Tang punya banyak masalah, dia sombong dan suka menjilat orang kaya, dia juga biasanya cukup baik padanya. Semua teman sekelas, jadi tidak ada alasan untuk membuat hubungan mereka canggung. Lagi pula, itu bukan masalah besar. Baiklah, kamu dimaafkan, kata Li Qingshan kepada manajer hotel sambil mengangguk. Terima kasih, makanannya saya yang traktir, silakan makan apapun yang kalian mau, kata manajer hotel itu dengan gembira. Ia tahu bahwa karena pemuda di depannya telah memaafkannya, pada dasarnya ia telah lulus ujian dan tidak perlu lagi khawatir akan dipecat. Untuk menunjukkan penyesalannya, manajer hotel memesan satu meja penuh makanan, dan semuanya hidangan mahal. Bahkan ada sarang burung walet dan sirip ikan. Di atas meja, King Ching Tang pergi untuk berbicara dengan Li Qingfeng dengan sukarela, dan bahkan minum segelas minuman keras bersamanya, sebagai ucapan terima kasih atas pengampunannya. Dua gadis lainnya juga minum bersama Li Qingfeng, karena jika bukan karena dia, mereka semua akan diusir. Adapun Jiao Jiao Liu, ia bahkan lebih berterima kasih kepada King Fengli. Sebagai ucapan terima kasih, ia memegang pahanya di bawah meja, yang sangat merangsangnya. Di atas meja, King Fengli sedang makan dan minum bersama semua orang, di bawah meja, ia menikmati pijatan gadis itu, sungguh luar biasa. Tentu saja, ada dua orang yang tidak minum bersama Lili, yaitu Ming Li dan Jiang Sang. Pertama, mereka malu, dan kedua, mereka tidak ingin kehilangan muka. Kakak Li, aku akan minum bersamamu. Tiba-tiba, terdengar suara penuh hormat. Chuan Tang memegang cangkir dan berjalan masuk dari ruangan di sebelah mereka, ingin minum bersama King Fengli. Melihat Tuan Muda Tang minum bersama King Fengli, wajah Ming Li muram, ia mengepalkan tinjunya. Pria yang berusaha keras ia puaskan mengabaikannya dan minum bersama orang lain. Itu seperti tamparan keras di wajahnya, ia merasa sangat malu hari ini. Namun, demi mengejar Jiao Jiao Liu, semua itu sepadan. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia harus mendapatkan Jiao Jiao Liu. King Fengli minum bersama Chuan Tang dan mengobrol dengannya sebentar, lalu Chuan Tang berbalik dan pergi. Jiao Jiao Liu sangat gembira selama makan malam ini, karena banyak orang datang untuk minum bersama Li Qingfeng dan minum bersamanya di sepanjang jalan. Meskipun tidak minum, ia tetap sangat bahagia dan merasa mendapatkan banyak muka hari ini. Setelah mereka kenyang minum dan makan, Jiao Jiao Liu menarik Li Qingfeng dan hendak pergi. Namun, Ming Li tidak setuju. Ming Li berkata, Jiao Jiao, hari ini adalah hari ulang tahunmu, kita harus pergi merayakannya, ayo kita bernyanyi di karaoke. Setelah mendengar Ming Li ingin bernyanyi, gadis-gadis lain di sampingnya langsung bersemangat, mereka suka bernyanyi. Tentu saja, karena Jiao Jiao Liu seorang gadis, ia juga suka bernyanyi. Namun, ia tidak suka bersama Ming Li, jadi ia menatap Li Qingfeng, mencoba meminta pendapatnya. Jiao Jiao Liu berpikir jika dia setuju untuk bernyanyi maka mereka akan pergi karaoke,
tetapi jika dia tidak setuju, maka mereka tidak akan pergi. Melihat tatapan mata Jiao Jiao, Ningli sangat tidak senang. Ia merasa Jiao Jiao terlalu mendengarkan kata-kata King Feng, dan selalu meminta pendapatnya tentang segala hal. King Feng Li tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahun Jiao Jiao, tentu saja, kita perlu perayaan yang meriah, semua orang harus pergi bernyanyi. Petik 2. Jiao Jiao Liu hanya berulang tahun satu kali dalam setahun, jadi wajar saja jika Li King Feng ingin Jiao Jiao bahagia. Ia tahu bahwa perempuan cenderung suka bernyanyi. Jiao Jiao, ayo kita ke Emperor KTV. Itu tempat karaoke terbaik di kota Donghai, kata Ming Li kepada Jiao Jiao Liu. Tentu saja Jiao Jiao Liu tahu, Emperor KTV adalah tempat karaoke terbaik di kota Donghai. Lagi pula, teman-teman sekelasnya sangat senang, jadi ia pun mengangguk setuju. Semua orang keluar dari hotel dan bersiap untuk naik mobil ke Emperor KTV. Namun, ada cerita sampingan ketika mereka masuk ke mobil. Jiao Jiao Liu tidak menyetir hari ini, jadi Ming Li ingin dia duduk di Lamborghini-nya. Akankah Jiao Jiao Liu setuju? Tentu saja tidak. Ia dan King Feng Li menolak lamaran Ming Li dan duduk di mobil King Ching Tang. Akhirnya, sekelompok orang itu berkendara bersama-sama ke Emperor KTV. Emperor KTV adalah tempat karaoke terbaik di Eastern Sea City, terletak di lantai 5 gedung perkantoran bawah tanah. Dekorasinya megah, dan dua wanita menyambut mereka di pintu. Kedua wanita di pintu itu mengenakan pakaian yang sangat mewah dan flamboyan. Mereka berdandan dan terlihat sangat cantik. Melihat Ming Li datang, kedua penyambutnya dengan hormat berkata, "Selamat datang tuan muda kedua." Kedua wanita di pintu tentu saja mengenal Ming Li, dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Li. Emperor KTV dulunya milik keluarga Li, dan Ming Li sering bernyanyi di sana. Mendengar kedua wanita di pintu memanggilnya tuan muda, Ming Li merasa senang, kilatan kegembiraan muncul di matanya. Dia melirik Jiao Jiao Liu, jelas-jelas ingin menunjukkan status sosialnya. Namun Jiao Jiao Liu tidak bereaksi terhadap pamer Ming Li, yang membuatnya agak sedih. Jiao Jiao Liu meraih King Feng Li dan beberapa gadis di sampingnya lalu berjalan masuk bersama. Ming Li tahu betul tempat ini, ia langsung menemui manajer dan mendapat kamar tamu terbaik, kamar raja bernyanyi. Bab 322. Jiao Jiao Liu ditangkap. Ada banyak bilik di Emperor KTV dengan harga yang bervariasi. Bilik termahal adalah ruang raja bernyanyi, diikuti bilik ratu bernyanyi, bilik VIP raja bernyanyi, dan bilik biasa. KTV adalah bisnis milik keluarga Li, dan Ming Li adalah tuan muda kedua keluarga Li. Oleh karena itu, sangat mudah baginya untuk mendapatkan ruang raja bernyanyi. Ruang raja bernyanyi didekorasi dengan mewah dan luasnya 100 meter persegi. Terdapat lebih dari 10.000 lagu dalam sistem lagu dan layar TV-nya sangat besar. Jiao Jiao, hari ini ulang tahunmu. Izinkan aku menyanyikan sebuah lagu untukmu, kata Ming Li sambil tersenyum sambil mengambil mikrofon. Kau tersenyum manis, bagai bunga yang mekar ditiup angin musim semi, bagai bunga yang mekar ditiup angin musim semi. Di mana aku pernah melihatmu sebelumnya? Kau tampak begitu familiar. Aku tak ingat. Oh, itu dalam mimpi. Aku pernah melihatmu dalam mimpi. Suara Ming Li cukup bagus. Dia menyanyikan lagu Li Jundeng dengan sangat baik. Saudara Ming, Anda bernyanyi dengan sangat baik, kata Jiang Zhang penuh semangat sambil bertepuk tangan. Dia adalah antek Ming Li dan sebagian besar bisnis keluarganya terlibat dengan keluarga Li, jadi dia tentu saja mencoba memuji Ming Li. Meskipun King Ching Tang dan gadis-gadis lain tidak menyukai Ming Li, mereka tetaplah teman sekelas dan Ming Li bernyanyi dengan sangat baik. Karena itu, mereka pun bertepuk tangan. Hanya dua orang yang tidak bertepuk tangan, yaitu Jiao Jiao Liu dan King Feng. Jiao Jiao Liu tidak bertepuk tangan karena dia tidak menyukai Ming Li. King Feng tidak bertepuk tangan karena dia tidak menyukai Ming Li dan juga karena menurutnya suaranya agak buruk. Di mata orang biasa, Ming Li terdengar bagus, tetapi di mata King Feng, suaranya sangat buruk. Kakak Li, kenapa kamu tidak bertepuk tangan? Tanya King Ching Tang. Ia sangat bersyukur karena King Feng telah menerima permintaan maaf pamannya, jadi ia memanggilnya Kakak Li. Kedengarannya sangat buruk. Dia tidak pantas mendapat tepuk tangan, kata King Feng sambil tersenyum dan mengerucutkan bibirnya. Ming Li kesal mendengar kata-kata King Feng. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin kau bilang suaraku jelek? Suaraku bagus saat bernyanyi. King Feng Li, kamu bilang suaraku jelek. Nah, kenapa kamu tidak bernyanyi? Semua orang tahu cara menyombongkan diri, kata Ming Li dingin. Dia sering bernyanyi di sini. Meskipun kemampuan menyanyinya tidak bisa dibandingkan dengan penyanyi profesional, kemampuannya tetap hebat dibandingkan orang biasa. Karena kamu mau mendengarkan, aku akan menyanyikan sebuah lagu. Jiao Jiao, hari ini ulang tahunmu, aku akan memberikan ini kepadamu.
Selamat ulang tahun, kata King Feng sambil berdiri dan mengambil mikrofon. Dengan lembut, aku akan meninggalkanmu. Kumohon hapuslah air mata dari sudut matamu. Di malam-malam dan siang-siang panjang yang akan datang, sayangku, kumohon jangan menangis untukku. Meskipun jalan di depan terlalu suram, kumohon berkati aku dengan senyuman. Meskipun melawan angin dan hujan, aku akan merindukanmu. King Feng bernyanyi dengan indah. Seorang pria telah meninggalkan wanita yang dicintainya, tetapi ia masih memikirkannya di dalam hatinya. Kedengarannya sangat bagus. Gadis-gadis di sekitarnya tercengang. Mereka hampir bisa melihat pria itu meninggalkan wanita itu. Adegan itu sungguh memilukan. Tepuk-tepuk-tepuk. Jiao Jiao Liu bertepuk tangan dan bertepuk tangan terus-menerus. Qing Qing Tang dan gadis-gadis lainnya juga bertepuk tangan dengan penuh semangat. Ekspresi Ming Li tampak muram. Ia suka bernyanyi, jadi wajar saja jika ia tahu bahwa King Feng sangat mahir bernyanyi. Kemampuannya jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Ming Li harus mengakui bahwa lagunya tidak sebagus lagu milik King Feng. Ia merasa datang ke KTV hari ini adalah sebuah kesalahan. Ia ingin memamerkan kemampuan menyanyinya, tetapi ia dikalahkan oleh King Feng. Setelah King Feng selesai bernyanyi, Qing Qing Tang dan gadis-gadis lainnya juga menyanyikan lagu Girl untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jiao Jiao Liu. Kalian bisa bernyanyi dulu. Aku mau ke kamar mandi, kata Jiao Jiao Liu kepada orang-orang di ruangan itu. Dia telah minum terlalu banyak air dan perlu pergi ke kamar kecil segera. Jiao Jiao, tunggu aku. Aku akan pergi bersamamu, kata Qing Qing Tang. Ia juga perlu ke kamar mandi. Kedua gadis itu berjalan menuju kamar mandi bersama-sama. Jiao Jiao, tahukah kamu jika King Feng punya pacar? Qing Qing Tang berkata dengan malu-malu. Kenapa kau bertanya? Apa kau ingin mengejarnya? Tanya Jiao Jiao Liu sambil mengerutkan kening. Ia tahu bahwa kakak iparnya sangat menawan dan banyak gadis menyukainya. Bahkan adiknya, Ruyan Liu, ditaklukkan oleh King Feng. Tak heran jika Qing Qing Tang jatuh cinta padanya. Bahkan ia sendiri sedikit menyukainya di dalam hatinya. Wajah Qing Qing Tang memerah. Ia berkata dengan malu-malu, Jiao Jiao, jangan bicara omong kosong. Aku hanya merasa bahwa King Feng sangat menawan. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Kedua gadis itu mengobrol dan mereka segera tiba di kamar mandi. Setelah beberapa saat, mereka siap meninggalkan kamar mandi. Namun Jiao Jiao Liu dan Qing Qing Tang baru berjalan sebentar sebelum mereka dihentikan oleh seorang pria jangkung. Pria itu sangat tinggi. Tingginya tampak 1,8 meter dan tubuhnya penuh tato. Ia tampak mabuk dan tercium bau alkohol yang menyengat. Pria pemabuk itu terlalu banyak minum dan pergi berjalan-jalan. Ia tidak menyangka akan bertemu seorang wanita cantik. Wanita cantik itu begitu rupawan. Wajahnya menawan, hidungnya kecil dan runcing, serta kulitnya seputih salju. Cantik, kamu cantik sekali. Aku tertarik padamu. Minumlah bersamaku, kata pria mabuk itu dengan berapi-api sambil menghentikan Jiao Jiao Liu. Maaf. Aku tidak mengenalmu. Silakan pergi, kata Jiao Jiao Liu dengan nada tidak senang dan cemberut. Dia tidak suka siapapun yang mabuk. Terutama orang asing. Mereka yang mencoba menggodanya saat mabuk selalu berniat jahat. Kau tak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan mendapatkan wanita manapun yang kuinginkan, kata pria mabuk itu dengan angkuh. Jiao Jiao Liu menatap pria mabuk itu dengan jijik dan pergi bersama Qing Qing Tang. Namun, pria mabuk itu mencengkeram lengan Jiao Jiao Liu dan tidak melepaskannya. Jiao Jiao Liu hanyalah seorang gadis lemah sehingga ia tidak bisa lepas dari pria itu. Qing Qing Tang, segera pergi dan dapatkan King Feng, kata Jiao Jiao Liu kepada Qing Qing Tang. Dia tahu bahwa pria mabuk itu memiliki cengkeraman yang kuat. Baik Qing Qing Tang maupun dirinya bukanlah tandingannya. Mereka hanya bisa mendapatkan King Feng. Jiao Jiao, aku pergi dulu, kata Qing Qing Tang sambil bergegas menuju stan dewa bernyanyi. Bab 323. Bawang yang sombong. Cantik, siapa namamu? Tanya lelaki mabuk itu sambil tersenyum. Kenapa aku harus memberitahumu? Lepaskan aku atau kau akan disetubuhi saat kakak Liku datang, kata Jiao Jiao Liu sambil mengerutkan kening. Matanya yang menggoda dipenuhi ancaman. Orang lain mungkin sekarang tahu betapa kuatnya kakak iparnya, tetapi ia sangat menyadari kekuatannya. Ia bisa mengalahkan kerumunan orang sendirian. Ia pasti bisa menghajar orang ini hingga jatuh ke lantai saat ia tiba di sini. Ya, aku harus meminta kakak ipar untuk menghajar orang ini hingga jatuh ke lantai, pikir Jiao Jiao Liu dengan nada mengancam dalam benaknya. Haha. Kau orang pertama yang berani mengancamku. Aku akan mematahkan kaki kakakmu, Li, saat dia sampai di sini untuk menunjukkan betapa kuatnya aku. Qing Qing Tang berlari menuju ruang raja bernyanyi, dan mendorong pintu hingga terbuka. Wajahnya yang menawan dipenuhi kecemasan.
Melihat Tang Qingqing berlari masuk ke ruangan, Qingqing mengerutkan kening. Ia bertanya, Qingqing, apa yang terjadi? Kenapa kamu lari? Kakak Li, sesuatu yang buruk terjadi. Jiao Jiao ditangkap, kata Qingqing Tang dengan cemas. Apa? Jiao Jiao dirampok. Siapa yang merampoknya? Dia ditangkap oleh seorang pria mabuk. Cepat bawa aku padanya, kata Qing Feng sambil berdiri. Qing Feng mengikuti Qingqing Tang keluar dari bilik. Ming Li, Jiang Zhang, dan gadis-gadis lainnya juga bergegas keluar. Kelompok itu segera tiba di tempat kejadian dengan pimpinan Qingqing Tang. Ming Li sangat peduli pada Jiao Jiao Liu karena saat ini ia sedang mengejarnya. Ia juga sangat mengenal lingkungan sekitar, sehingga ia berada di barisan depan. Ketika dia melihat Jiao Jiao Liu ditangkap oleh seorang pria mabuk, dia berkata dengan marah, "Bajingan, lepaskan Jiao Jiao." Pria mabuk itu terkekeh dan berkata, "Oh, jadi nama wanita cantik itu Jiao Jiao. Nama yang bagus. Aku suka. Bajingan, apa kau tidak mendengar kata-kataku? Cepat lepaskan Jiao Jiao Liu," teriak Ming Li sambil bergegas ke sisi pria mabuk itu. "Siapa kau? Aku sedang mengincar wanita cantik ini. Dia akan minum bersamaku malam ini," kata pria mabuk itu dengan angkuh sambil menatap Ming Li dengan jijik. "Bajingan, biar ku beritahu. Aku tuan muda kedua dari keluarga Li. Keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Laut Timur. Lebih baik kau lepaskan Jiao Jiao atau kau akan menanggung akibatnya," kata Ming Li. Ia berharap identitasnya cukup untuk menakuti pria pemabuk itu. Namun, pria mabuk itu hanya tertawa arogan mendengar kata-kata Ming Li. Ia berkata dengan arogan, "Kau bukan siapa-siapa di mataku. Pergi sana." "Apa? Beraninya pria ini menghina tuan muda kedua keluarga Li. Sombong sekali." Orang-orang di sekitar tercengang. Mereka tahu bahwa KTV adalah bisnis keluarga Li, dan Ming Li tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Seperti yang diduga, Ming Li menjadi murka ketika mendengar kata-kata pria mabuk itu. Ia berkata dengan geram, "Beraninya kau menghinaku. Kau mencari kematianmu sendiri." "Ha!" Ming Li mengayunkan tinjunya ke arah pria mabuk itu. Ia berpikir pria mabuk itu terlalu mabuk untuk merespons dan ia bisa mengalahkannya hanya dengan satu tinju. Namun, Ming Li tertegun sesaat kemudian. Pria mabuk itu mencengkeram tinjunya. Ming Li tidak bisa menarik tinjunya sekuat apapun ia berusaha. "Ayah!" Pria mabuk itu menendang perut Ming Li dengan keras hingga membuatnya terpental. Ming Li terbanting keras ke dinding dan jatuh ke tanah sambil mengerang. Ia merasa tulang-tulangnya patah. Seluruh tubuhnya sakit. Pada saat ini, sekelompok penjaga keamanan tiba di tempat kejadian. Secercah kegembiraan terpancar di wajah Ming Li ketika melihat para penjaga keamanan. Ia berteriak keras, "Orang ini membuat masalah di sini. Hajar dia!" Sekelompok penjaga keamanan bergegas menuju pria mabuk itu ketika mereka mendengar kata-kata Ming Li. Pang 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 pang. Pria mabuk itu terlalu kuat. Ia mencengkeram Jiao Jiao Liu dengan satu tangan dan melambaikan tangan lainnya terus-menerus. Dalam sekejap, belasan petugas keamanan terlempar ke lantai. Dia adalah pria yang sangat terampil. Saat itu, Ming Li dan para penjaga keamanan di sekitarnya menyadari bahwa pria mabuk itu jago berkelahi. Setibanya di tempat kejadian, kilatan keterkejutan muncul di matanya saat melihat pria mabuk itu memukuli para penjaga keamanan. Dia tidak menyangka akan melihat petarung level A di sini. Di dunia gelap, kemampuan seorang petarung diurutkan dari biasa hingga elit, master, level A, level AA, level AAA, level S, level SS, dan level SSS. Dia belum pernah melihat petarung level A sejak tiba di kota S, bahkan Hu Wang dari geng Harimau Ganas pun hanya seorang elit. Pria pemabuk ini adalah petarung level A pertama yang ditemuinya. Qing Feng mengamati pria mabuk itu dengan saksama dan menyadari bahwa ia tidak mengenalnya. Ia mungkin bukan anggota pasukan bawah tanah kota S atau Liga Qing Feng. "Lepaskan Jiao Jiao Liu. Minta maaf dan berlututlah," kata Qing Feng kepada pria mabuk itu dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun pria pemabuk itu merupakan petarung level A, tetapi ia tidak dapat dibandingkan dengan Qing Feng yang merupakan seorang raja. Seorang raja adalah petarung level SSS. "Aku rasa kau tidak layak memintaku meminta maaf dan bersujud di pangkuanku," kata lelaki mabuk itu dengan angkuh. "Kamu petarung level A, jadi kamu pasti punya latar belakang. Sebutkan namamu." "Bagus, kau bisa lihat kemampuanku. Begini, namaku Bawang, orang-orang memanggilku Kakak Ba." "Bawang? Aku belum pernah mendengar nama itu," kata Qing Feng sambil menggelengkan kepalanya. Bawang menjadi sangat marah. Semua orang tahu namanya di kota Laut Timur dan bahkan kota Laut Barat. Qing Feng belum pernah mendengar tentang Bawang tetapi orang-orang di sekitarnya pernah mendengar namanya. Bawang, dia bawahan pangeran bawah tanah kota Laut Barat. Namanya Bawang, semua orang menyebutnya sombong.
Pantas saja dia begitu sombong. Dia bawang. Bukankah bawang warga kota Laut Barat? Kenapa dia ada di kota Laut Timur? Kudengar pangeran bawah tanah kota Laut Barat ingin memperluas wilayahnya ke kota Laut Timur. Bawang pasti ada di sini untuk memulai rencananya. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat dan menatap bawang dengan takut. Pangeran bawah tanah kota Laut Barat adalah penguasa paling berkuasa di kota Laut Barat. Ia telah memerintah seluruh pasukan bawah tanah kota Laut Barat selama bertahun-tahun. Ia memiliki 2 pejuang handal di bawahnya, dan bawang adalah salah satunya. Dari percakapan orang-orang di sekitarnya, ia akhirnya tahu bahwa pria di hadapannya adalah Antek pangeran bawah tanah kota WS. Bab 324. Bawang, katak. Biar ku ulangi. Lepaskan Jiao Jiao Liu, minta maaf, dan berlututlah, atau jangan salahkan aku atas perbuatanku, kata King Feng dingin. Di matanya, seorang petarung level A bukanlah apa-apa. Orang-orang di sekitar tercengang mendengar ancaman dari King Feng. King Feng sedang berbicara dengan bawang yang arogan. Pangeran bawah tanah kota Laut Barat bernama Ao Tian Wang, ia mengawasi seluruh kota Laut Barat. Ketika ia menyatukan pasukan bawah tanah kota Laut Barat, bawang menjadi penyerangnya. Bawang mematahkan kaki, lengan, dan bahkan leher lawan-lawannya. Bawang telah menerima perintah dari Ao Tian Wang untuk memeriksa dan menyelidiki kota Laut Timur untuk melihat apakah mereka dapat memperluas kekuasaan mereka ke kota Laut Timur. Teman, kau benar-benar sombong. Apa kau tidak tahu betapa kuatnya aku, kata bawang sambil tersenyum dingin. Perlu diketahui bahwa di kota Laut Barat, ia hanya berada di bawah kekuasaan pangeran bawah tanah. Semua orang lain harus menyenangkannya. Bahkan ketika dia tiba di kota Laut Timur, banyak orang berusaha menyenangkannya. Dia ada di sini hari ini karena seseorang mengundangnya. Keduanya hendak bertarung ketika mereka mendengar suara tawa. Kakak Ba, lama tak jumpa, kata seorang pemuda tampan. Namanya Jun Li dan dia adalah tuan muda keluarga Li. Dia baru saja tiba ketika mendengar keributan itu. Dia tidak menyangka akan bertemu Bawang di sini. Ia tentu saja mengenali Bawang, seorang petarung handal dan bawahan pangeran bawah tanah kota Laut Barat. Ia tidak berniat membuat Bawang marah. Oh, itu tuan muda Li. Aku mengincar gadis ini, tapi ada yang tidak setuju, kata Bawang ringan sambil menunjuk Jiao Jiao Liu. Ia tentu saja mengenali Jun Li juga. Jun Li melirik Jiao Jiao Liu dan berpikir dalam hati, gadis yang menggoda. Pantas saja Bawang mengincarnya. Karena kakak Ba menyukainya, kau boleh membawanya. Jun Li tahu cara menyenangkan Bawang. Ia langsung meminta Bawang untuk membawa Jiao Jiao Liu pergi bersamanya. Kilatan dingin muncul di mata King Feng ketika mendengar kata-kata Jun Li. Ia berkata dengan dingin, kau pikir kau siapa, berani-beraninya membawa Jiao Jiao Liu pergi seperti itu. Ekspresi Jun Li berubah. Ia tidak menyangka akan ada orang yang menghinanya dalam bisnis keluarganya. Dia berbalik dan ekspresinya berubah ketika melihat King Feng. Dia mengenalinya. Dia telah menghinanya saat perjamuan amal. King Feng, ini urusan keluarga Li. Siapa kau yang bisa menghentikanku membiarkan Bawang membawa gadis ini pergi, kata Jun Li dingin dan penuh penghinaan. Jika mereka berada di tempat lain, Jun Li mungkin takut pada King Feng. Tapi itu wilayahnya sendiri dan dia bersama temannya, Bawang. Dia tidak takut pada King Feng. Bagi Jun Li, Bawang adalah temannya dan King Feng adalah musuhnya. Kakak, gadis ini bernama Jiao Jiao Liu. Dia teman sekelasku. Jangan biarkan Bawang membawanya, kata Ming Li keras sambil mendekati Jun Li. Dia mengejar Jiao Jiao Liu. Bagaimana mungkin dia membiarkan seorang pria membawanya pergi? Ayah! Jun Li menamparkan wajah Ming Li dan berteriak, bajingan, apa kau tidak lihat kakak Ba ingin membawa gadis ini pergi? Memangnya kenapa kalau dia teman sekelasmu? Untung saja kakak Ba memperhatikannya. Wajah Ming Li memucat setelah ditampar. Ia selalu takut pada kakak laki-lakinya. Lagi pula, kakaknya adalah pewaris sejati keluarga Li. Ia ingin menyelamatkan Jiao Jiao Liu, tetapi ia bukan tandingan Bawang dan ia tidak berani menentang perintah kakaknya. Saat itu, ia merasa sangat tertekan. Ketika dia melihat Ming Li mencoba menyelamatkan Jiao Jiao Liu dan ditampar oleh saudaranya, King Feng berpikir dalam hatinya bahwa Ming Li masih punya hati nurani. Jun Li, kau mempermalukan keluarga Li. Bagaimana mungkin kau takut pada Bawang, kata King Feng dengan nada meremehkan. Keluarga Li di kota Laut Timur merupakan cabang dari keluarga Li di ibu kota Jing. 50 tahun yang lalu, seorang anggota keluarga Li dari ibu kota tiba di kota Laut Timur dan membentuk keluarga tersebut. Ia masih merupakan anggota keluarga Li melalui garis keturunan. Siapa kamu berani mengatakan apapun, kata Jun Li kepada King Feng. Dia merasa mendapat dukungan Bawang sehingga dia tidak perlu menempatkan King Feng di matanya. Ayah! King Feng berjalan ke arah Jun Li dan menamparkan wajahnya.
Junli menatapnya dengan tak percaya. Wajah Junli membengkak seperti roti. Tamparan ini untuk keluarga Li. Meskipun kau hanya anggota cabang, kau benar-benar mempermalukan keluarga, kata King Feng dingin. Bajingan. Beraninya kau memukulku, teriak Junli sambil memegangi wajahnya. Dia adalah tuan muda keluarga Li, tetapi sekarang, dia ditampar di tanah milik keluarganya. Sungguh memalukan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Junli adalah tuan muda keluarga Li. Bagaimana mungkin orang ini menamparkan wajahnya? Papa. Mendengar hinaan Junli, King Feng mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajah Junli berkali-kali. Ia menamparkan wajah Junli berkali-kali hingga wajahnya merah dan bengkak. Bahkan beberapa giginya copot. Junli tampak linglung dan jatuh ke tanah. Sampah sepertimu mempermalukan keluarga Li, King Feng tidak menatap Junli lagi, sebaliknya, dia berjalan menuju Bawang. Bawang, menurutku kau lebih mirip kodok TL, Bawang pelafalannya sama dengan kodok dalam bahasa Mandarin. Kau membuatku marah, kata King Feng dingin kepada Bawang. Teman, beraninya kau memanggilku kodok. Kau mau mati, kata Bawang dengan marah. Dia adalah sosok yang harus diperhitungkan di Western Sea City. Sungguh penghinaan besar baginya jika seseorang memanggilnya kodok. Di Western Sea City, pemimpin geng lain juga memanggilnya kodok. Namun, pria itu telah dibunuh olehnya. Bawang memutuskan untuk mencekik leher pemuda itu dan mengirimnya ke neraka. Beraninya dia memanggilnya kodok. Dia harus mati. Bawang mengayunkan tinju kanannya ke arah King Feng. Terdengar suara nyaring dan menusuk saat ia mengayunkan tinjunya ke kepala King Feng. Tinju itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Jika orang biasa terkena, mereka akan menderita luka serius atau bahkan kematian. Kecepatan tinju itu sangat cepat dan dalam sekejap, tinju Bawang sudah berada di depan mata King Feng. Banting. Dengan tenang, King Feng menangkap tinju Bawang dengan tangannya. Apa? Dia benar-benar menangkap tinjuku. Bawang benar-benar terkejut seolah-olah dia telah melihat hantu. Ada kekuatan luar biasa dalam tinjunya yang bahkan bisa menghancurkan papan kayu. Namun, pemuda di hadapannya mampu menghentikan tinjunya. Bab 325. Menginjak Bawang. Otot-otot di sekujur tubuh Bawang muncul. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi masih tak mampu melepaskan tinjunya dari genggaman King Feng. Seberapa kuat? Kilatan keheranan muncul di mata Bawang. Dia adalah petarung level A yang sangat kuat yang bisa mengalahkan selusin orang sendirian. Namun, tinjunya tidak melukai King Feng sama sekali. Bahkan, dia bisa menghentikan tinjunya. Ini adalah petarung yang sangat terampil, bahkan lebih kuat dari level A. Bawang merasa terkejut. Alasan dia datang ke S-City adalah untuk memastikan berapa banyak petarung kuat yang ada di S-City untuk mempersiapkan kedatangan pangeran bawah tanah. Dia tidak menyangka akan bertemu petarung kuat begitu dia tiba di sini. Kaca. Tangan King Feng mengepal erat, dan seketika tulang-tulang di kepalan tangan Bawang patah. Kerangka putihnya pun terlihat. Ah! Sakit sekali. Bawang berteriak kesakitan saat tulangnya patah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mulut mereka menganga lebar. Dalam sekejap mata, Bawang yang arogan dipukuli oleh King Feng. Jika mereka tidak melihat Bawang mengalahkan belasan penjaga keamanan sendirian, mereka pasti mengira mereka berdua hanya berpura-pura. Bawang yang kuat itu seperti anak ayam kecil yang sedang diajak bermain-main oleh King Feng. Teman, lepaskan aku. Aku bawahan pangeran bawah tanah kota WS, Tiano Wang, ancam Bawang. Ia tahu bahwa ia telah bertemu seorang petarung yang kuat. Ia bukan tandingan pemuda itu, jadi ia hanya bisa menggunakan nama pangeran bawah tanah untuk keluar dari situasi itu. Altian Wang adalah sosok yang tak terkalahkan di kota WS maupun kota S, semua orang tahu namanya dan akan menunjukkan rasa hormat ketika mendengar namanya. Kaca-kaca. Tanpa bereaksi terhadap ancaman Bawang, ia mengangkat kaki kanannya dan menendang tanpa ampun ke arah kaki Bawang. Lutut Bawang patah dan ia pun jatuh ke tanah. Bawang mengerang kesakitan saat lututnya patah. Wajahnya pucat dan dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka pemuda itu berani mematahkan kakinya setelah dia menyebutkan nama Altian Wang. Bawang berlutut di tanah. Dia petarung level A. Seorang petarung level A tidak ada apa-apanya, dia tetap saja dihajar oleh King Feng. King Feng Li terlalu kuat. Tapi dia telah membuat Wang Altian marah, dia mungkin akan mendapat masalah di masa depan. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua tercengang oleh kekuatan King Feng. Beberapa takut orang-orang dari kota WS akan datang untuk membalas dendam. Orang-orang ini semuanya adalah warga kota S, jadi wajar saja mereka berpihak pada warga kota mereka. Terlebih lagi, Bawang bersikap sangat arogan tadi, jadi semua orang diam-diam senang melihatnya dihajar habis-habisan. Jiao Jiao, ayo pergi, kata King Feng sambil tersenyum ringan sambil menarik Jiao Jiao Liu pergi.
Qing Tang, Yan Zhang, dan Lu Li mengikuti dari dekat. Mereka tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi karena bau darah yang menyengat. Adapun Bawang, dia sudah pingsan karena kesakitan. Bawang datang dengan arogan ke kota es, tetapi diinjak-injak oleh King Feng. Sekalipun Bawang tidak mati karena kejadian ini, ia tetap tidak mungkin pulih sepenuhnya. Ia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Tuan muda, Bawang adalah petarung tangguh yang bekerja untuk pangeran bawah tanah kota WS. Saya khawatir Ao Tianwang akan menjebak kita dan mencari masalah dengan kita atas kejadian ini, kata seorang pria berpakaian hitam kepada Jun Li. KTV itu milik keluarga Li. Bawang pingsan setelah dipukuli. Jika Ao Tianwang menyalahkan keluarga Li atas kejadian ini, mereka akan mendapat masalah besar. Keluarga Li di kota es hanyalah cabang dari keluarga Li di ibu kota. Sekalipun mereka dalam kesulitan, keluarga Li di ibu kota mungkin tidak akan turun tangan. Masalah utamanya adalah Wang Aotian memiliki latar belakang yang sangat kuat. Mereka didukung oleh keluarga Wang di ibu kota. Wang Ba dipukuli oleh King Feng. Kita tidak melakukan apa-apa, kata Jun Li dengan nada muram. Dia baru saja ditampar belasan kali oleh King Feng, jadi dia sangat marah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak mampu mengalahkan King Feng, jadi dia hanya bisa marah dalam hatinya. Tuan muda, saya punya ide bagus. Kita bisa melimpahkan kesalahan pada King Feng dan mencari seseorang untuk memberinya pelajaran juga. Apa idemu? Tuan muda, kita bisa mengirim Bawang kembali ke kota WS dan memberitahu Ao Tianwang bahwa dia dipukuli oleh Li King Feng. Dengan temperamen Ao Tianwang, dia pasti akan menemukan seseorang untuk memberi pelajaran pada Li King Feng, kata pria berbaju hitam itu dengan suara rendah. Gila. Semua orang bisa memikirkan ide itu. Jika dia mengirim Bawang kembali ke kota WS, dia akan mendapatkan kasih sayang Ao Tianwang. Ao Tianwang juga akan membalas dendam untuk Bawang dan memberi pelajaran pada King Feng. Wang Aotian adalah pemimpin pasukan bawah tanah kota WS. Konon, ia adalah petarung yang sangat kuat. Jika ia secara pribadi memberi pelajaran kepada King Feng, ia pasti akan menghajarnya habis-habisan. Sejujurnya, Jun Li sudah memikirkan ide ini sebelumnya. Tapi dia terlalu marah tadi, jadi dia tidak membicarakannya. Hehe, Li King Feng, karena kau berani menamparkan wajahku, aku akan memberi pelajaran pada Wang Aotian. Tunggu saja ajalmu, pikir Li Jun dengan nada mengancam. Matanya berkilat dingin, penuh niat membunuh. Cari mobil dan kirim Bawang kembali ke Ao Tianwang. Ceritakan kejadiannya dan ingat untuk memberinya salinan informasi tentang Li King Feng, kata Jun Li sambil tersenyum dingin. Dia ingin memberikan informasi King Feng kepada Ao Tianwang sehingga Ao Tianwang dapat menanganinya dengan mudah. Jun Li tidak berani membalas dendam pada King Feng sendirian. Ia ingin menggunakan tangan Ao Tianwang untuk mengalahkan King Feng. Ia akan berdiri diam dan mengambil keuntungan dari pertarungan mereka. Tuan muda, saya akan segera pergi, kata pria berbaju hitam itu sambil mengangguk. Ia kemudian meminta seseorang untuk mengangkat Bawang dari tanah dan menuju ke kota WS. Di luar Emperor KTV, Jiao Liu dan gadis-gadis lainnya menatap King Feng dengan kagum. Perempuan secara alami cenderung mengagumi pahlawan. King Feng baru saja mengalahkan Bawang dan membuatnya bertekuk lutut. Di mata para perempuan, ia adalah pahlawan yang luar biasa. Muah. Jiao Liu tiba-tiba mencium pipi King Feng dan berkata dengan kagum, pahlawan, ini hadiahmu. Tidak, kami juga ingin mencium sang pahlawan. Qing Tang dan gadis-gadis lainnya juga memeluk King Feng dengan gembira dan mencium pipinya. Muah 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 muah. Tak lama kemudian, pipi King Feng dipenuhi bekas bibir. King Feng merasakan sensasi hangat di pipinya dan berpikir narsis, saya sangat menawan dan populer. Petik 2. Bab 326. Ruyan Liu sedang tidak sehat. Pukul 10 malam, langit berubah gelap gulita. Malam di musim dingin terasa sangat dingin. Ulang tahun Jiao Liu telah berlalu. Qing Tang mengantar Jiao Liu dan King Feng Li ke istana bangsawan. Kakak Li benar-benar rendah hati. Aku tidak menyangka kau tinggal di sini. Melihat Li King Feng dan Liu Jiao memasuki istana bangsawan, raut wajah cantik Qing Tang tampak terkejut. Dia tahu bahwa istana bangsawan itu adalah lingkungan paling makmur di kota Laut Timur. Orang-orang yang tinggal di sana memiliki kekayaan lebih dari 100 juta, 1 miliar, atau bahkan beberapa miliar yuan. Kakak ipar, mari kita duduk sebentar, kata Jiao Liu kepada King Feng Li. Karena teman-teman Jiao Liu sudah pergi, ia tentu saja memanggil Li Feng dengan sebutan kakak ipar. Ia merasa sangat menikmati perayaan ulang tahun hari ini. Tentu. Angin Li Feng mengangguk. Dia juga ingin bertemu Ruyan Liu. Ngomong-ngomong, ulang tahunmu hari ini. Kenapa adikmu tidak datang? Tanya Li King Feng sambil mengerutkan kening. Dia merasa agak aneh. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Jiao Liu,
Ruyan, sebagai adiknya, seharusnya ikut serta, tetapi tiba-tiba dia tidak datang. Ini agak tidak masuk akal. King Fengli tahu bahwa Ruyan Liu sangat menyayangi adiknya, jadi kecuali terjadi sesuatu, dia akan berpartisipasi dalam ulang tahun Jiao Jiao Liu. Adikku sedang tidak enak badan hari ini jadi dia tidak datang. Adikmu sakit. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ini bukan masalah besar. Dia seharusnya baik-baik saja setelah istirahat, kata Jiao Jiao Liu. Tiba-tiba ia menyesal. Seharusnya ia tidak membawa pulang King Feng karena kakak perempuannya tidak sakit, melainkan sedang hamil. Ruyan Liu tidak datang karena sedang hamil dan tidak ingin pindah. Ia bahkan menyuruh Jiao Jiao untuk tidak membawa pulang King Feng karena ia tidak ingin Jiao Jiao tahu. Kakak ipar, sekarang sudah malam. Sebaiknya kamu pulang saja. Jiao Jiao Liu teringat akan instruksi kakak perempuannya dan buru-buru berkata kepada King Fengli. Jiao Jiao, adikmu sedang tidak sehat, jadi aku harus pergi memeriksanya. Lagi pula, bukankah kau baru saja mengundangku ke rumahmu? Kenapa kau menyuruhku pergi sekarang? King Fengli menatap Jiao Jiao Liu dengan curiga, merasa ada yang tidak beres. Sesaat kau ingin aku datang, saat berikutnya kau ingin aku pergi, apa kau yakin otakmu baik-baik saja? King Feng mulai curiga dengan kondisi otak Jiao Jiao. Jiao Jiao Liu tertekan. Ia beberapa kali membujuk agar King Feng pulang, tetapi King Fengli tidak mau pulang. Tidak ada cara lain, Jiao Jiao Liu hanya bisa membawa pulang dengan rasa takut. Bang bang bang. Jiao Jiao Liu mengetuk pintu villa 3 kali. Awalnya ia memegang kunci, tetapi demi memberi adiknya waktu untuk bersiap-siap, ia hanya bisa mengetuk dan memberinya waktu untuk bersiap-siap. Jiao Jiao, kenapa kau mengetuk pintu? Bahkan jika kau lupa membawa kuncinya, aku juga punya salinannya. Kata Li King Feng sambil mengeluarkan kunci villanya dan tersenyum. Ruyan Liu memberikan kunci kepadanya beberapa waktu lalu sehingga akan mudah untuk datang ke villa. Wajah Jiao Jiao Liu memerah karena malu mendengar pertanyaan King Feng. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia jelas tidak bisa mengatakan bahwa ia mengetuk pintu untuk menunda kedatangan King Feng dan memberi adiknya waktu untuk bersiap. Ruyan Liu mendengar ketukan dari dalam dan segera berjalan ke pintu depan. Melalui lubang intip di pintu depan, ia melihat King Feng dan Jiao Jiao di luar. Gadis ini. Bukankah aku sudah bilang padanya untuk tidak membiarkan King Feng datang hari ini? Sedikit kepanikan muncul di wajah menawan Ruyan Liu. Dia pergi ke rumah sakit hari ini untuk menjalani pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan ini dan pemeriksaan sebelumnya sama, yaitu dia hamil. Dengan kata lain, Ruyan Liu sedang hamil besar. Ini berita besar, dan dia tidak bisa memberitahu Li King Feng. Ruyan Liu buru-buru berlari ke ruang tamu, mengambil laporan kehamilan yang ada di atas meja dan menaruhnya di bawah sofa untuk mencegah King Feng Li mengetahuinya. Tepat pada saat dia selesai menyembunyikannya, King Feng telah menggunakan kunci untuk membuka pintu. King Feng Li tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan membuka pintu dengan kuncinya. King Feng, kenapa kamu datang? Wajah Ruyan Liu berubah, menunjukkan kepanikannya. Berisiko. Terlalu berisiko. Dia baru saja meletakkan laporan kehamilannya di bawah sofa. Kalau agak terlambat, Lily pasti sudah menemukannya. Ruyan Liu, kudengar Jiao Jiao bilang kamu sedang tidak enak badan, jadi aku datang menjengukmu. Kata King Feng Li kepada Ruyan Liu sambil berjalan ke ruang tamu. Ia mendapati wajahnya pucat pasi, dengan rona kemerahan yang tidak biasa. Ia benar-benar sakit. Ruyan kebetulan bersin dan berkata, aku cuma pilek ringan. Enggak masalah. Pilek. Kamu perlu minum lebih banyak air dan istirahat lebih banyak. Ayo, duduk dan istirahat. Li King Feng berjalan di depan Ruyan Liu dan tersenyum. Dia membantu Ruyan Liu duduk di sofa, pergi mengambilkan segelas air untuknya, lalu duduk di sofa juga. Melihat Lily yang duduk, raut wajah Ruyan berubah drastis. Itu karena Lily duduk tepat di atas laporan kehamilan. Kalau bukan karena bantal sofa, ia pasti sudah tamat. Ruyan Liu, kemarilah. Aku akan membantumu minum air. King Feng mengambil cangkir dan memberi isyarat padanya. Wajah menawan Ruyan Liu tersenyum enggan, dan dia berkata, aku akan meminumnya sendiri. Ruyan Liu ingin meminumnya sendiri, tetapi King Feng tidak setuju. Ia ingin membantunya meminumnya karena menurutnya pasien perlu dirawat. Ruyan Liu dengan berat hati membiarkan King Feng membantunya minum, tetapi dia takut dalam hatinya kalau King Feng akan melihat kertas-kertas di bawah tempat duduknya dan mengambil bantal itu. Ruyan, mengapa tubuhmu begitu kaku? Tidak ada alasan. Aku sedikit gugup. Jangan gugup. Pilek bukan penyakit serius. Kamu akan baik-baik saja besok. Ya, aku tahu. Ruyan Liu hanya menjawab dengan, ya, dan, aku tahu, tetapi dia merasa ingin menangis sampai air matanya habis. Dia gugup dan kaku sepenuhnya karena Li King Feng. Dia takut pihak lain akan menemukan laporan kehamilannya, bukan karena kedinginan.
King Feng, ini sudah jam 10 lebih. Kamu harus pulang. Ruyan Liu melihat dia menghabiskan air dan segera mendesak King Feng untuk pulang. Jika keadaannya normal, Ruyan Liu pasti tidak akan mendesaknya pulang. Ia akan berusaha membujuknya untuk tinggal, mengobrol, dan menemaninya sebentar. Namun, hari ini berbeda karena Ruyan Liu menyimpan laporan kehamilan di bawah sofa, tempat Li King Feng duduk. Ia bisa menemukannya kapan saja, jadi ia sangat takut dan ingin segera membawa Li King Feng pulang. Ruyan, kamu sakit. Aku akan menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, kata Li King Feng dengan ekspresi khawatir. Melihat kekhawatiran di mata King Feng, Ruyan merasa tergerak tetapi dia masih ingin membuatnya pergi agar dia tidak menemukan laporan itu. King Feng, aku tahu kau peduli padaku. Tapi aku sedang pilek dan hanya ingin istirahat. Denganmu di sini, aku tidak bisa istirahat, jadi sebaiknya kau pulang. Ruyan tersenyum menawan pada King Feng, dan mendesaknya untuk pulang. Bab 327. Ruyan Liu yang aneh. Ruyan, kamu selalu ingin aku menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Kenapa kamu terus memintaku pulang sekarang? Tanya King Feng dengan alis berkerut. Entah kenapa dia merasa tertekan. Ia heran mengapa sebelumnya Ruyan selalu meneleponnya dan meminta menemaninya menonton film, melihat pemandangan, makan dan sebagainya, tetapi hari ini ia terus-menerus memintanya pulang. Dia merasa ada yang tidak biasa pada Ruyan. Ruyan sudah bersikap aneh selama beberapa hari, tetapi dia tidak tahu persis apa yang salah dengannya. Dia punya firasat pasti ada sesuatu yang terjadi. King Feng, aku merasa tidak nyaman dan ingin tidur. Pulanglah hari ini. Kalau kau benar-benar ingin bertemu denganku, datanglah besok saat kau ada waktu, kata Ruyan sambil tersenyum. Dia sangat takut sekarang. King Feng sedang duduk di atas keset sofa. Jika bantalnya bergeser, salah satu sudut laporan kehamilan akan terlihat. Itu sangat berbahaya. Jika King Feng duduk di sana terlalu lama, laporan kehamilan itu akan terekspos di hadapannya. Begitu dia melihat laporan itu, dia akan tahu yang sebenarnya, yang Ruyan tidak ingin dia ketahui saat ini. Baiklah Ruyan, selamat beristirahat. Aku akan mengunjungimu lagi nanti kalau ada waktu. Setelah berkata demikian, King Feng berbalik dan pergi. Karena Ruyan sedang sakit dan ingin beristirahat, tentu saja ia akan pergi dan tidak akan mengganggunya. Namun, saat itu, King Feng masih merasa sangat bingung dan heran dengan perilaku aneh Ruyan. Setelah memikirkannya kembali, ia berjalan keluar villa dengan ekspresi bingung. Hampir saja. Dia hampir tahu. Melihat punggung King Feng yang berjalan pergi, Ruyan menepuk dadanya ketakutan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia takutkan. Ia hanya merasa sangat takut. Jiao Jiao, ini sepenuhnya salahmu. Bukankah aku sudah bilang aku akan memeriksakan kehamilan dan tidak mengizinkan King Feng datang hari ini? Apa kau lupa? Ruyan menatap Jiao Jiao dan mengeluh. Memikirkan situasi berbahaya tadi, ia merasa marah. Semua ini gara-gara Jiao Jiao. Untungnya, King Feng menurutinya dan pergi. Kalau tidak, ia pasti sudah tahu. Kak, maaf, aku lupa. Jiao Jiao juga menyadari kesalahannya. Ia menundukkan kepalanya seperti murid yang sedang kesulitan. Ia juga tahu bahwa kehamilan adiknya adalah masalah besar, dan tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Saat ini, hanya mereka berdua yang tahu. Melihat Jiao Jiao meminta maaf, Ruyan menghela napas dan tidak menyalahkannya lagi. Lagi pula, Jiao Jiao tidak melakukannya dengan sengaja, dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tidak ada gunanya membuatnya sedih karena hal ini. Jiao Jiao, hari ini ulang tahunmu, selamat ulang tahun, kata Ruyan sambil tersenyum dan mengelus kepala kecil Jiao Jiao. Kakak, kamu sudah tidak marah lagi padaku. Gadis bodoh, aku kan kakakmu, mana mungkin aku marah padamu. Lain kali kamu harus lebih hati-hati. Terima kasih, Kak. Tapi siapa ayah dari bayi di perutmu? Jiao Jiao mengerutkan kening dan menanyakan pertanyaan yang ingin ia ketahui. Sebelumnya, ia sempat menduga bayi di dalam kandungan adiknya adalah bayi iparnya, King Feng. Namun, Ruyan menyembunyikan kebenarannya dan tidak mengizinkannya menceritakannya. Hal ini membuatnya sangat bingung. Jiao Jiao, kamu tidak perlu khawatir lagi. Ruyan melambaikan tangannya dan menghentikan Jiao Jiao bertanya lebih lanjut. Jiao Jiao cemberut dan berkata, Kak, aku ini adikmu. Kalau bukan aku yang peduli padamu, siapa lagi yang peduli padamu? Tolong beritahu aku, apakah bayi ini anak iparku, King Feng? Mendengar kata-kata itu, wajah Ruyan berubah warna dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Ia tidak menyangka Jiao Jiao telah mengetahui kebenarannya. Namun, ia tetap tidak mau mengakuinya. Jiao Jiao, ini omong kosong. Anak ini bukan anak King Feng. Ruyan menggelengkan kepalanya dan membantah. Kakak, kamu bilang anak ini bukan anak iparku. Apa kamu punya dua pria sekaligus?
Apa anak ini anak laki-laki lain? Jiao Jiao, jangan bicara omong kosong. Aku hanya punya satu orang, yaitu kakak iparmu, King Feng, kata Ruyan sambil menatap Jiao Jiao dengan sedikit marah. Dia sangat menghargai diri sendiri dan berbudi luhur. Dari kecil hingga sekarang, dia tidak punya pacar lain selain King Feng, dan dia juga pria pertama yang dia cintai. Dia pun memberikan tubuh perawannya kepada King Feng. Sekarang Jiao Jiao mengatakan dia berkencan dengan dua pria di saat yang sama, tentu saja dia merasa marah. Kakak, karena kamu tidak punya dua pria sekaligus, hanya kakak ipar sendiri, maka anak di dalam kandunganmu pasti anak kakak iparku. Kalau bukan anak kakak iparku, kamu pasti punya dua pria berbeda sekaligus, kata Jiao Jiao yakin. Baiklah, aku akui anak ini miliknya. Aku hanya punya satu orang, yaitu King Feng. Ruyan terdiam. Dia tahu dia harus mengakui kebenarannya, kalau tidak Jiao Jiao akan mengira dia punya pria lain. Dia tidak ingin Jiao Jiao salah paham. Apa? Anak dalam perut saudara perempuannya sebenarnya adalah anak King Feng. Jiao Jiao tidak dapat berpikir jernih dan merasa benar-benar kacau. Meskipun ia menduga anak itu adalah anak dari keluarga Li, itu hanyalah spekulasi. Kini setelah mendengar kata-kata kakaknya, dugaannya terbukti dan tidak mungkin salah. Si brengsek Li, si Li King Feng, telah mengambil tubuh perawan adiknya, menghamilinya, dan sekarang ingin meninggalkannya. Tak mungkin baginya untuk melakukan itu. Jiao Jiao berpikir sejenak dan mengayunkan tinjunya dengan ganas bak seorang prajurit suci keadilan. Ia tiba-tiba berdiri dan mulai berjalan keluar. Jiao Jiao, apa yang akan kamu lakukan? Ruyan terkejut dan bertanya dengan cepat. Kak, aku akan memberitahu Li King Feng bahwa kamu sedang mengandung anaknya. Dia harus menikahimu, kata Jiao Jiao dengan tegas. Hubungannya dengan kakaknya sekarang baik, dan dia harus mempertimbangkannya. Karena Li King Feng telah menghamili Ruyan, dia harus menikahinya. Jiao Jiao, jangan pergi. Kak, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku harus memberitahunya kabar ini sekarang juga. Jiao Jiao Liu, kukatakan sekali lagi, kau tidak boleh pergi. Jika kau berani mengatakan ini padanya, aku tidak akan menganggapmu sebagai adikku dan kau tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi, kata Ruyan dengan keras. Dia tidak bisa membiarkan Jiao Jiao memberitahu King Feng berita ini, jadi dia harus mengatakan kata-kata kejam itu padanya. Mendengar kata-kata Ruyan, wajah Jiao Jiao memucat. Seingatnya, kakak perempuannya tidak pernah mengucapkan kata-kata sekejam itu kepadanya, apalagi menganggapnya sebagai saudara perempuan. Kak, kenapa kamu tidak bilang saja pada Li King Feng kalau kamu punya anaknya? Dia harus bertanggung jawab. Jiao Jiao berhenti dan bertanya dengan bingung. Jiao Jiao, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Ya adik, aku ingin tahu. Baiklah, Jiao Jiao, biar ku beritahu. Keluarga Liu di Yanjing telah bertunangan denganku. Dia Shaoyang Wang dari keluarga Wang, kata Ruyan dengan wajah pucat dan getir. Bab 328. Anak Ruyan Liu. Apa? Tunangan adikku adalah Shaoyang Wang. Wajah Jiao Jiao berubah kaget. Ia akhirnya tahu alasan adiknya berhenti bergaul dengan King Feng, keluarganya menjodohkan Shaoyang. Jiao Jiao tentu saja akrab dengan Shaoyang. Dia adalah anak manja dari keluarga Wang di ibu kota Jing, yang akan menjadi pewaris keluarga kaya yang berutang ratusan miliar dengan latar belakang yang kuat. Jika Shaoyang tahu ia diselingkuhi dan tunangannya memiliki anak orang lain, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Ia harus membunuh King Feng demi harga dirinya dan keluarganya. Seperti yang mereka katakan, martabat melampaui segalanya. Kakak, apakah kamu tidak memberitahu King Feng kalau kamu hamil karena kamu takut Shaoyang akan membunuhnya begitu dia tahu? Tanya Jiao Jiao cemas sambil memucat. Ya, Jiao Jiao, tidak ada orang lain, bahkan orang tua kita, yang tahu selain kita. Kau harus ingat untuk tidak memberitahu King Feng atau siapapun tentang ini, kata Ruyan kepada Jiao Jiao kata demi kata. Dia harus sangat berhati-hati karena ini masalah besar. Kalau tidak, kalau sampai terjadi kesalahan sedikit saja, dia pasti sudah mati. Lagi pula, keluarga Wang adalah keluarga terkemuka yang kuat di kerajaan Hua. Menghancurkan seseorang akan sangat mudah bagi mereka. Jangan khawatir, Kak. Aku tidak akan memberitahu siapapun, bisik Jiao Jiao sambil mengangguk. Dia tentu tahu betapa pentingnya masalah ini. Pasti akan menimbulkan kekacauan jika kebenaran tentang kehamilan adiknya terungkap. Meskipun Jiao Jiao tahu betapa kuatnya King Feng, dia hanyalah seekor semut kecil yang dapat dihancurkan dengan mudah saat menghadapi keluarga Yanjing yang hierarkis. Jiao Jiao tidak akan membocorkan rahasia karena dia tahu saudara perempuannya berusaha melindungi King Feng. Mereka berdua berpikir mereka harus merahasiakannya dari King Feng. Kakak, kamu harus lebih banyak istirahat karena kamu sedang hamil sekarang. Biar aku bantu naik ke atas, Jiao Jiao lalu menggendong Ruyan ke kamarnya di lantai 2.
Setelah Jiao Jiao membaringkan adiknya dan menutupinya di tempat tidur, dia tertidur di sampingnya. Jiao Jiao punya perasaan aneh terhadap bayi adiknya ketika tahu itu anak dari King Feng. Kenapa? Karena dia juga merasa agak tertarik pada kakak iparnya. Kakak, sepertinya bayinya bergerak, kata Jiao Jiao terkejut saat merasakan getaran di perut Ruyan. Omong kosong, bagaimana mungkin benda sekecil itu bisa melompat, kata Ruyan sambil tersenyum. Kakak, di laporan kehamilannya disebutkan bayinya laki-laki atau perempuan. Itu baru di awal, jadi mereka belum bisa tahu, tapi kita akan tahu nanti. Kakak, kalau begitu, kakak lebih suka laki-laki atau perempuan? Jiao Jiao tersenyum dan bertanya sambil berbaring di tempat tidur. Ruyan tertipu oleh pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah berpikir sejenak, ia lebih suka memiliki anak perempuan karena anak perempuan selalu merupakan hadiah terbaik bagi seorang ibu. Namun, ia memikirkan fakta bahwa mungkin saja karena ia seorang pria, ia lebih menyukai laki-laki. Lalu, mana yang harus ia putuskan, laki-laki atau perempuan? Ruyan memutuskan untuk tidak berpikir lagi karena hal itu mulai membuatnya gila. Laki-laki atau perempuan, aku suka keduanya, katanya. Jiao Jiao terdiam karena tidak mengerti apa yang dipikirkan adiknya. Seharusnya kamu punya preferensi, iya. Ruyan merasa sangat lelah karena kedinginan dan tidak ingin melanjutkan topik pembicaraan, ia pun bersembunyi di balik selimut dan langsung tertidur. Ruyan tahu dia tidak akan mendapat jawaban malam ini setelah melihat adiknya tertidur, dia pun menyelimuti dirinya dan tertidur. Tak lama kemudian, kedua saudari cantik ini pun tertidur lelap. Pada saat yang sama, seorang pria besar berjas hitam menggendong Bawang yang penuh luka di sekujur tubuhnya ke kota barat daya. Bawang kehilangan kesadarannya karena tinju dan lututnya remuk. Pria berbaju hitam itu mengeluarkan ponselnya dari saku. Dia memutuskan untuk menghubungi Pangeran Bawah Tanah Laut Barat dengan ponsel Bawang karena dia tidak tahu di mana dia berada saat ini. Lagi pula, Bawang pasti punya nomor Aotian Wang sebagai bawahannya. Setelah mencari cukup lama, akhirnya dia melihat nama yang disebut Raja Bawah Tanah. Pria berpakaian hitam itu kemudian menelepon nomor itu dengan telepon Bawang. Tak lama kemudian, orang di telepon menjawab dengan suara dominan, "Bawang, kenapa lama sekali kamu meneleponku?" Orang dengan suara dominan ini bukanlah orang lain, melainkan Aotian Wang, Pangeran Bawah Tanah Kota Barat. Nama depannya, Aotian, melambangkan kesombongan yang memandang rendah dunia TL, makna Tionghoa. Pangeran Bawah Tanah, ini bukan Bawang. Nama saya Sanli dan saya dari keluarga Li, kata pria berbaju hitam itu dengan hormat. Sebagai kepala pasukan bawah tanah di Kota Laut Barat, Wang Aotian memiliki agresivitas sekaligus kekuasaan. Pria berbaju hitam itu harus menunjukkan rasa hormat kepadanya jika ia mendapat masalah. "Sanli, bagaimana kamu mendapatkan ponsel Bawang?" tanya Aotian Wang dengan nada dingin. Dia tahu biasanya tidak mungkin bagi orang lain untuk menghubungi Ban Wang, bahkan teleponnya karena dia kuat sebagai jagoan level A. Selain itu, dia tahu Bawang punya kebiasaan, dia sangat berhati-hati terhadap teleponnya dan hampir tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Aotian merasa ada sesuatu yang salah karena teleponnya dijawab oleh pria ini dari keluarga Li di kota es. Bawang terluka parah dan sekarang tidak sadarkan diri. Itulah sebabnya saya menelepon Anda melalui teleponnya, kata Sanli melalui telepon. Sanli, keluarga Li dari kota es pasti punya nyali untuk mengalahkan orang-orangku. Apa kau percaya aku bisa menghancurkan seluruh keluargamu hanya dengan satu jariku, kata Aotian dengan arogan dan penuh agresi. Aotian tak percaya Bawang terluka parah dan tak sadarkan diri. Pria Sanli ini benar-benar berani. Sanli mulai menggigil dan menjadi pucat tepat setelah mendengar apa yang dikatakan Aotian. Yang mulia, itu kesalahpahaman besar. Bawang tidak dipukuli oleh keluarga Li kita, dia tidak dipukuli oleh Li Qingshan. Sanli menjelaskan dengan cepat kepada Aotian, kalau Aotian semakin marah. King Feng Li, siapa orang ini? Jelaskan padaku apa yang baru saja terjadi, tanya Aotian dengan marah. Yang mulia, singkat cerita, Bawang sedang berkencan dengan seorang gadis dan mengajaknya minum-minum. Tiba-tiba, seorang pria bernama King Feng datang dan menghajarnya habis-habisan, bahkan lututnya patah. Sanli mulai menjelaskan seluruh ceritanya kepada Aotian. King Feng Li, beraninya kau mengalahkan orang-orangku, mati saja kau, kata Aotian dengan kejam setelah mendengar penjelasan Sanli. Sanli, di sisi lain, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena niatnya tercapai. Setelah membuat Aotian marah, King Feng pasti sudah mati. Bab 329. Bunuh King Feng. Sanli, segera bawa Bawang ke kediaman Laut Barat. Aku akan menemuimu di sini, kata Aotian Wang. Western Sea Mansion adalah rumah besar terbaik di kota. Rumah besar yang bisa dinamai Western Sea City, pasti luar biasa.
Ada sebuah danau buatan di Western Sea City yang kelilingnya sekitar 10 mil, danau itu sepenuhnya buatan manusia dan terletak di daerah pedesaan. Rumah laut barat milik Aotian Wang terletak tepat di sebelah danau buatan. Ia bisa melihat pemandangan indah setiap hari. Baiklah, saya akan segera pergi, kata San Li dengan hormat. San Li tentu saja pernah mendengar tentang rumah besar di Laut Barat yang terkenal itu. Di kota Laut Barat, hanya Aotian Wang yang berhak tinggal di sini. Bahkan jika orang biasa punya uang, mereka tidak akan bisa tinggal di sini. San Li mengendarai mobil dan mengantar Bawang yang pingsan menuju kota Laut Barat. Setelah beberapa saat, ia tiba di Western Sea City. Betapa indahnya rumah besar itu. San Li memujinya saat melihat sebuah rumah besar seluas 1000 meter persegi. Rumah besar itu dibangun di sebelah danau buatan dan seluruhnya terbuat dari kaca berlapis baja. Meskipun di luar gelap, rumah besar itu terang benderang. Ada ratusan pria berpakaian hitam di sekitar rumah besar itu. Mereka semua bertubuh kekar dan merupakan bawahan Wang Aotian. Wang Aotian adalah seorang pria berusia 20-an. Ia tampan, bermata besar, dan tampak bangga serta arogan. Tidak seorang pun akan percaya kecuali mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pria yang telah menaklukkan pasukan bawah tanah kota Laut Barat adalah seorang pemuda berusia 20-an. Seorang pemuda yang mampu menaklukkan kekuatan bawah tanah kota Laut Barat pastilah sangat kuat dan ganas. Seorang pria berotot kekar berdiri di samping Aotian Wang. Pria itu memiliki bekas luka di wajahnya dan tampak sangat mengancam. Ia mirip Bawang, jadi pastilah ia adalah saudara laki-laki Bawang, Suang Wang. Bawang dan Suang Wang adalah dua petarung level A yang tangguh di bawah Aotian Wang. Mereka dikenal sebagai dua tak tertandingi. Kakak, kau sudah sangat menderita. Mata Suang Wang dipenuhi amarah ketika melihat Bawang yang malang di dalam mobil. Seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Suang Wang adalah petarung yang kuat. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa tinju dan lutut adiknya patah. Sangat sulit untuk mengobatinya, dan bahkan jika ia sembuh, adiknya tidak akan bisa bertarung lagi. Bagi petarung yang kuat, penurunan kemampuan bertempur merupakan hukuman terburuk yang mungkin terjadi. King Feng Li, kau pantas mati. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping, kata Suang Wang dingin. Suang Wang telah mendengar dari pangeran bawah tanah bahwa pria yang telah mematahkan kaki saudaranya adalah warga kota Laut Timur bernama King Feng Li. Kedua bersaudara itu sangat dekat. Mereka memerintah kota Laut Barat dan hanya ada saat-saat di mana mereka menindas orang lain. Tidak ada yang bisa menindas mereka. San Li, adikku terluka di Luxury Emperor KTV milik keluarga Li, kan? Suang Wang mencengkeram leher Li San dan mengangkatnya dari tanah dengan satu tinju. Ampuni aku, ampuni aku. Li King Feng lah yang memukulinya. Aku tidak terlibat, kata San Li cepat-cepat dengan wajah pucat pasi. Ia ketakutan setengah mati. Ia merasa sulit bernapas. Lehernya seakan-akan patah dan ia bisa mati kapan saja. Emperor KTV tidak menjaga adikku dengan baik. Mati saja, kata Suang Wang dingin, niat membunuh terpancar di matanya. Suang Wang mematahkan leher San Li dengan satu tangan dan melemparkan tubuhnya ke danau buatan untuk dimangsa ikan. Suang Wang sangat haus darah. Ia telah membunuh banyak orang untuk Aotian Wang dan melemparkan mereka ke danau. Ia memiliki niat membunuh yang kuat. Pangeran bawah tanah, tolong bunuh sendiri Li King Feng, kata Suang Wang kepada Wang Aotian sambil berlutut di tanah. Tingkat keahliannya setara dengan Bawang. Jika Bawang bukan tandingan King Feng, maka ia juga bukan tandingan King Feng. Karena itu, ia hanya bisa meminta bantuan Aotian Wang. Aotian Wang mengangguk dan berkata dengan dingin, aku ingin membunuh King Feng secara pribadi untuk membalaskan dendam Bawang, tetapi sepupuku, Shaoyang Wang, memintaku untuk pergi ke ibu kota Jing untuk menemuinya besok. Pangeran bawah tanah akan bertemu Shaoyang Wang. Kilatan kejutan muncul di mata Suang Wang. Shaoyang Wang adalah tuan muda dari keluarga Wang yang besar di ibu kota. Aotian Wang adalah sepupunya dan keduanya sangat dekat. Alasan mengapa Aotian Wang mampu menaklukkan kota Laut Barat adalah karena Shaoyang Wang. Banyak orang mengira Aotian Wang adalah pangeran bawah tanah, tetapi ia hanyalah kedok. Pangeran bawah tanah yang sebenarnya adalah Shaoyang Wang. Shaoyang Wang mengendalikan segalanya secara diam-diam, sementara Aotian Wang hanyalah kedok publik. Suang Wang, meskipun aku akan bertemu sepupuku besok, kita tidak bisa membiarkan Li Qingshan pergi. Aku akan meminta Ying Wang, senior Liga Langit Kebanggaan TL, terjemahan dari Aotian untuk pergi bersamamu. Pangeran bawah tanah, maksudmu anggota senior Ying Wang akan ikut denganku untuk membunuh King Feng Li, kata Suang Wang dengan terkejut. Aotian Wang mampu menaklukkan kekuatan bawah tanah kota Laut Barat bukan hanya karena Bawang dan Suang Wang, tetapi juga berkat ketiga anggota seniornya. Ketiga anggota senior semuanya sangat kuat, satu anggota level AA dan dua lainnya anggota level AAA.
Ying Wang adalah anggota level AA yang bahkan lebih kuat darinya. Suang Wang yakin jika Ying Wang pergi bersamanya ke kota Laut Timur, mereka pasti bisa membunuh King Feng. Wus! Seorang pria tua kurus berpakaian hitam tiba-tiba muncul di samping Ao Tianwang. Ia berkata, Pangeran bawah tanah, kapan kita harus pergi untuk membunuh Li King Feng? Besok, malam ini aku akan menyiapkan beberapa hadiah. Aku akan bertemu sepupuku di ibu kota besok. Setelah aku pergi, kalian bisa menuju kota Laut Timur untuk membunuh Li King Feng, kata Ao Tianwang sambil tersenyum tipis sambil berjalan menuju rumah besar. Dia adalah pangeran bawah tanah kota Laut Barat. Dia tak tergoyahkan, jika King Feng berani melukai bawang, dia harus menanggung akibatnya. Raja Ao Tian sangat mendominasi. Siapapun yang berani menindas bawahannya harus mati. King Feng Li, besok adalah tanggal kematianmu, kata Suang Wang dengan kejam. Saat ini, King Feng tidak tahu bahwa konspirasi terhadapnya telah dimulai. King Feng meninggalkan rumah Ruyan Liu dan menuju villa tanda pagar 13 dengan ekspresi bingung. Setelah dia pergi, Ruyan Liu mengobrol dengan Jiao Jiao Liu tentang kehamilannya. Jika King Feng tahu tentang kehamilan itu, dia pasti akan terkejut. Setelah membuka pintu, King Feng mengeluarkan kuncinya. Ia langsung melihat Suelin duduk di sofa dan menggambar di selembar kertas putih. Apa yang sedang kamu gambar? Tanya King Feng sambil tersenyum. Suelin terkejut mendengar suara King Feng. Ia segera menyembunyikan gambar itu dan berkata, kau sudah kembali. Ya, aku kembali, kata King Feng sambil tersenyum. Meski kalimatnya sederhana, kalimat itu menggambarkan kepedulian mereka berdua terhadap satu sama lain. Suelin berkata bahwa dia tidak akan tidur sampai King Feng pulang, jadi setiap malam, dia akan menunggu King Feng pulang. Bab 330. Gambar pernikahan Suelin. Coba kulihat apa yang kau gambar, tanya King Feng sambil tersenyum pada Suelin. Suelin enggan membiarkan King Feng melihat gambarnya, tetapi King Feng bersikeras melihat gambarnya sehingga dia hanya bisa menunjukkannya kepada King Feng. Indah sekali gambarnya, puji King Feng sambil memandangi gambar itu. Ada dua orang dalam gambar itu. Satu adalah pengantin wanita dan satu lagi adalah pengantin pria. Keduanya sedang berada di depan altar dan bertukar cincin. King Feng memperhatikan dengan saksama dan dapat mengetahui bahwa dua orang dalam gambar itu adalah Suelin dan dirinya sendiri. Wajar saja Suelin tidak mau menunjukkan gambar itu kepadanya. Ia sedang memikirkan pernikahan itu, jadi ia menggambarnya. Gambarnya sangat bagus. Apakah menurutmu pernikahan kita akan seperti ini? Suelin bertanya sambil melihat gambar itu. Dia sangat menantikan pernikahan mereka. Keduanya akan berdiri di aula dan menerima berkat dari semua orang. Yakinlah, pernikahan kita akan lebih baik dari ini, kata King Feng dengan tekad. Pernikahan sudah hampir tiba. Ia berutang pernikahan pada Suelin dan memutuskan untuk menggelar pernikahan megah sebagai pengumuman pernikahan mereka. Ia ingin Suelin menjadi pengantin yang paling bahagia. King Feng merasa sangat berhutang budi kepada Suelin. Suelin telah sangat menderita sejak pernikahan mereka. Pertama, ia diserang oleh laba-laba beracun dan kemudian diculik oleh Raja Harimau. Kemudian, ia diracuni oleh ular berbisa dan hampir mati. Suelin sudah terlalu menderita. Semua penderitaannya adalah karena King Feng. Karena itu, King Feng ingin menebusnya dan memberinya pernikahan yang megah. Sayang, kamu yang terbaik. Wajah Suelin memerah dan dia merasa sangat beruntung. Meskipun sedingin es, ia tetaplah perempuan biasa. Semua perempuan pasti akan tersentuh. Bahkan Gletser pun akan mencair, apalagi perempuan. Dia bisa merasakan cinta King Feng padanya, cintanya begitu dalam. Suelin tahu bahwa ia dan King Feng telah melalui banyak hal bersama. Awalnya, keduanya enggan berbicara dan salah paham. Namun, setelah kesalahpahaman itu terselesaikan, hubungan mereka pun semakin dekat. King Feng tersenyum tipis dan menyimpan gambarnya. Lalu ia menggendong Suelin dan menuju kamar tidur di lantai 2. Malam telah gelap, saatnya tidur. King Feng menggendong Suelin dan dia menjadi bergairah saat mencium aroma perawannya yang samar Lolwetef. Segera, sangat segera, pernikahan mereka akan dilangsungkan dalam 5 hari. Dia tahu dia bisa tidur dengan Suelin setelah pernikahan. Dia siap menidurinya 100 kali. Suelin terlelap dalam mimpinya sambil tersenyum tipis. King Feng pun tertidur. Keesokan harinya, ketika King Feng bangun, Suelin sudah menunggunya di ruang tamu. Namun, Suelin tidak membuat sarapan. Ia berkata sambil tersenyum, tidak ada makanan di dapur. Ayo kita makan di luar. Oh, biar aku bersiap-siap, kata King Feng. Setelah bersiap-siap, ia keluar dari mansion bersama Suelin. Setelah mencuci muka, menggosok gigi, dan berganti pakaian dengan sangat cepat, ia pun meninggalkan rumah bersama Suelin. Setelah berdiskusi,
Keduanya tiba di Yonghe Soy Milk dan memesan 2 gelas susu kedelai dan beberapa stik goreng tepung. Susu kedelainya lezat dengan aroma kedelai yang samar, sementara stik goreng tepungnya berwarna kuning keemasan dan lezat. Setelah sarapan, King Feng mengendarai mobil menuju Ice Snow Corporation. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Phoenix Sky Corporation menelepon kemarin dan mengatakan bahwa CEO Yan Zipei akan datang ke perusahaan hari ini untuk membahas kemitraan, kata Su Elin kepada King Feng. Dia sangat gembira. Yan Zipei adalah wanita terkaya di Provinsi Hujiang. Kemitraan mereka sangat penting. Kemitraan ini tidak hanya akan menghasilkan uang bagi perusahaan, tetapi juga akan meningkatkan popularitas Ice Snow Corporation. Jika kemitraan antara Ice Snow Corporation dan Phoenix Sky Corporation berhasil, Su Elin yakin bahwa dia akan mampu memperluas bisnis perusahaan ke kota-kota lain. Yan Zipei, Anda presiden perusahaan. Tidak bisakah Anda menyambutnya sendiri? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Yan Zipei datang ke perusahaan untuk membahas kerjasama. Bukankah seharusnya dia datang untuk berbicara dengan Su Elin? Su Elin adalah CEO perusahaan. Mengapa dia perlu berbicara dengannya? Dia hanya seorang salesman perusahaan. Apa kau lupa? Kau menyelamatkan Yan Zipei terakhir kali. Dia sangat berterima kasih dan dengan jelas mengatakan ingin bicara denganmu, kata Su Elin kepada King Feng. Ketika King Feng pergi ke kota Sihai untuk berpartisipasi dalam tantangan barang antik, Yan Zipei telah menyelamatkannya. Yan Zipei sangat berterima kasih, jadi wajar saja jika ia ingin bekerja sama dengannya. Tentu saja, jika saja King Feng baru saja menyelamatkan hidupnya, Yan Zipei hanya akan memberinya sejumlah uang. Ia tidak akan mau bekerja sama dengannya. Ia seorang pengusaha, jadi ia harus mempertimbangkan keuntungan dalam kemitraan. Namun, King Feng telah mengalahkan Qilin dalam tantangan antik dan mengetahui kemampuan Dong Posu. Pei Yanzi tertarik dengan keahliannya, jadi dia menginginkan sebuah kemitraan. Baiklah, saya akan berbicara langsung tentang kemitraan ini dengan Yan Zipei, kata King Feng sambil mengangguk. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di Ice Snow Corporation. King Feng mulai melihat informasi tentang Yan Zipei dan Phoenix Sky Corporation begitu dia memasuki departemen penjualan. Yan Zipei berusia 30 tahun. Status pernikahannya tidak diketahui. Ia adalah wanita terkaya di Provinsi Hujiang dan ratu bisnis. Ia cantik dan cerdas dengan latar belakang yang kuat. Dari perkenalan ini, King Feng dapat menyimpulkan bahwa Yan Zipei adalah wanita terkaya di Provinsi Hujiang. Ia cantik dan cerdas. Ia juga memiliki latar belakang dan koneksi yang kuat. Namun, tidak diketahui apa latar belakang dan koneksinya. Setelah membaca informasi tentang Yan Zipei, King Feng mulai melihat informasi tentang Phoenix Corporation. Phoenix Corporation adalah perusahaan perdagangan terbesar di Provinsi Hujiang. Perusahaan ini bernilai miliaran yuan. Perusahaan ini bergerak di bidang barang antik, perhiasan, emas, restoran, dan perjalanan. Nilai pasar Phoenix Corporation belasan kali lebih besar daripada nilai pasar Ice Snow Corporation. Yan Zipei bagus, begitu pula Phoenix Corporation, kata King Feng sambil meletakkan kertas-kertas itu. Dia tahu bahwa Yan Zipei dan Phoenix Corporation bukanlah orang biasa. Saudara Li, CEO Phoenix Corporation, Yan Zipei ada di sini. CEO meminta kita untuk menyambutnya, kata Xiao Yue Zhang sambil berlari ke sisinya. Saudari Xiao Yue, kamu bilang Yan Zipei ada di sini. Ya, dia sedang di luar perusahaan. CEO dan petinggi lainnya sudah pergi menyambut Anda. CEO juga meminta Anda untuk pergi. Ayo kita pergi melihat-lihat, kata King sambil tersenyum saat dia berjalan keluar bersama Xiao Yue Zhang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.